Baiklah, untuk wawancara sesi kedua ini berkaitan dengan aksi 3.3 yang akan saya lakukan, kaitannya dengan kegiatan penanaman mangrove. Masih dengan Ibu Nikmatul Maula selaku Ketua Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Pekalongan. Bu Maula, matur nuwun sudah masih bersedia diwawancarai di sesi 2 ini. Kita kan di pembelajaran di SMA 1 Pekalongan tidak hanya kegiatan belajar mengajar di kelas, tapi juga perlu kegiatan belajar kaitannya dengan kokurikuler ataupun dengan proyek penguatan Pancasila. Ibaratnya juga bekerja sama dengan kesiswaan kaitannya dengan adidiyata, karena kurikulum pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa kesiswaan. Apakah dimungkinkan jika misalnya ada ide dari siswa dengan permasalahan ROP yang ada di Pekalongan, kemudian mereka menyimpulkan bahwa salah satu solusinya itu adalah mereka ingin menanam mangrove, kira-kira itu mungkin tidak Bu Maula untuk dilakukan, melihat dengan aset yang mungkin kita punya yang tadi kita bahas di sesi pertama. Dengan adanya aset yang sudah kita sebutkan tadi, saya kira sangat mungkin ya untuk menanam mangrove di Pekalongan sendiri. Ada beberapa lokasi beberapa lokasi, ada dua lokasi di kota ya, maupun di kabupaten, dan kita juga ada kerjasama yang baik dengan dinas-dinas, jadi saya kira sangat memungkinkan. Ya. Berarti kalau tadi dinas-dinas dan mungkin komunitas itu berarti termasuk aspek hubungan sosial ya Bu Maula ya, dengan dinas lingkungan hidup. Mungkin juga adakah komunitas yang bisa membantu kita Bu Maula dalam hal ini? Iya, mungkin ada salah satu komunitas di Pekalongan ya, namanya GRID ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu komunitas pencinta alam. Di situ juga komunitas itu juga sangat peduli dengan lingkungan di Pekalongan, khususnya ROP ya, banjir. Ya. Dan juga mungkin itu berarti kita nanti akan menghubungi pihak-pihak tersebut untuk membantu pelaksanaan program tersebut. Kalau misalkan komunitas dari aspek modal manusia yang bisa kita ajak bekerja sama atau kolaborasi di SMA 1 Pekalongan ini, siapa saja Bu? Misalnya berarti siswa nih Bu, siswa, kemudian wali kelas, dan gurunya, kemudian mungkin dari tim wakil kurikulum maupun kesiswaan, karena ini memang kesiswaan dan kurikulum memang terlibat keduanya. Kemudian aspek fisik tadi, fasilitas yang perlu digunakan untuk kegiatan tersebut, apa saja Bu Maula untuk kegiatan mangrove tersebut? Berarti mungkin kita perlu sepeda motor, bibit mangrove, kemudian laptop mungkin untuk laporan, kemudian transportasi ya. Untuk lingkungan alam sendiri tentu saja sudah jelas, mungkin itu berarti agrowisatanya. Ada 2 lokasi yang sudah disebutkan tadi Bu Maula, kira-kira kalau nggak dipanjang di Mulyorejo. Kemudian kalau dari aspek finansial tadi untuk pembelian bibit, berarti apakah dari dinas lingkungan hidup itu biasanya bisa memberikan bibit tersebut atau bagaimana? Biasanya bisa ya, kalau kita MOU itu memberikan surat untuk permintaan bibit itu biasanya diberi, bisa ya. Berarti secara finansial mungkin butuhnya hanya bensin ya Bu Maula itu. Itu pun kalau beli sekitar 2.500, kira-kira anak-anak mungkin tidak terlalu mahal untuk bibit 2.500. Untuk aspek politik mungkin tidak diperlukan ke sana ya, mungkin hanya kebijakan-kebijakan, mungkin paling tidak pasti mendukung seperti itu nih Bu Maula. Untuk kerukunan agama dan sosial, apakah diperlukan dalam kegiatan ini? Ya, tentu saja dalam semua kegiatan itu diperlukan ya, dan saya kira itu tidak menjadi masalah untuk SMA Negeri 1. Ya, tidak. Demikian wawancara kami dengan Ketua Komite Pembelajaran kami, Ibu Nikmatul Maula, tentang rencana kegiatan aksi 3.3, yaitu penanaman insya Allah 1 juta mangrove, entah untuk nanti tahun keberapa. Demikian, salam dan bahagia. Terima kasih.